Jadi ya, ini Mas Tri ini ya merekam ya Mas Tri ya. Iya, Pak. Mas Tri? Iya, oke. Oke, nanti di-share. Jadi malam ini kita akan diskusikan mata kuliah elektronika daya. Dan ini kuliah tambahan atau pengganti yang pertama ya. Untuk apa yang tidak masuk hari Kamis yang lalu. Nah, kemudian hari Kamis nanti tanggal 28 libur lagi gitu ya. Nah, saya ingin konfirmasi dengan Anda untuk gantinya Kamis beberapa minggu yang lalu hari ini, kemudian yang tanggal 28 kita ganti hari apa gitu sebaiknya. Nah, padahal nanti minggu depan itu kan sudah minggu ke-8, sudah waktunya UTS gitu. Gimana kalau misalkan kita ganti hari Sabtu pagi tanggal 30 bisa tidak jam 8 sampai jam 9. Saya konfirmasi dulu. Nah, nanti ketua kelasnya Mas Saya, Mas Pak. Tri ya. Mas Ya. Tri nanti dikonfirmasi kalau misalkan besok Sabtu itu gimana jam 8 sampai jam 9. Nah, Ya. untuk Sabtu kalau oke, nanti kita ketemu daring, ya daring. Kemudian nanti tugasnya adalah simulasi konverter dengan PSpice. Sehingga nanti minggu depan kita UTS. Itu jadi Kamis bulan depan itu tanggal berapa ya Kamis? Kamis bulan depan itu tanggal 5 kita itu melaksanakan UTS, jadi sama dengan kelas yang lain. Nanti dibicarakan ya Mas Tri. Kalau oke nanti saya buatkan linknya. Ya, jadi kita tambahkan saya ada slot Sabtu supaya nanti bisa terpenuhi semuanya 16 kali pertemuan. Baik, mari kita awali dulu pertemuan kita dengan berdoa bersama-sama lebih dahulu. Berdoa disilahkan. Cukup, terima kasih. Baik, hari ini malam ini akan kita diskusikan atau kita bahas yang terkait dengan rangkaian pemicu, rangkaian komutasi, dan konverter. Jadi 3 topik kita coba untuk kita bahas pada malam hari ini. Nah, kemudian kaitannya dengan simulasi, nanti silahkan Anda lihat di Macroflash. Sedangkan kaitannya matematisnya, Anda lihat di buku e-book yang sudah saya berikan pada Anda. Ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pokok-pokoknya saja. Detailnya Anda bisa lihat di buku. Video saya matikan ya supaya nanti bagus suaranya. Oke. Supaya tidak lupa, mungkin sebaiknya kita presentasi dulu aja ya. Nah, oke, nanti saya sampaikan. Oke, presentasi dulu saja. Tokennya itu 5J 3M. Nah, saya akan ya, saya akan di chat ya. Itu, nah itu. Oke, jadi 5J 3M. Silakan dulu apa? Saja dulu aja supaya nanti tidak keburu. 5J 3M.
Bisa kan kelihatan di situ? Oke, ada yang sudah? Mbak Ayu sudah? Oke, Mas Lutfi sudah oke? Ya, Mas Galang sudah oke. Ya, silakan Sudah, Pak. lanjutkan. Ya, oke. Ya, berarti bisa ya. Nanti silakan dilanjutkan. Punya waktu 15 menit. Oke, kita lanjutkan. Saat ini materi yang akan kita bahas. Bisa dilihat slide saya? Halo? Bisa, Sudah Pak. ya? Oke. Tidak double ya? Halo? Sudah, Pak. Tidak double ya? Oke, baik. Baik, hari ini kita bicarakan rangkaian pemicu dulu. Ya. Jadi rangkaian pemicu adalah rangkaian yang digunakan untuk meng-off-kan. Jadi digunakan untuk meng-off-kan. Jadi rangkaian pemicu itu ada rangkaian untuk meng-off-kan. Ya, untuk meng-off-kan. Bisa tekan dulu. Terusnya. Jadi rangkaian pemicu itu untuk ini fungsinya adalah untuk meng-off-kan. Nah, meng-off-kan apa itu semikonduktor yang biasanya 3 kaki ya, 3 kaki. Nah, misalkan ini BJT ya, BJT, MOSFET, termasuk yang SCR. Nah, Anda tahu bahwa kalau yang ini sumbernya adalah DC, ya. Nah, sumbernya DC. Kalau SCR ini bisa AC, bisa DC. Jadi ini bisa AC, bisa DC. Seperti itu. Jadi untuk meng-off-kan, ya. Intinya adalah untuk meng-off-kan. Maaf, saya ganti dulu. Bukan meng-off-kan, meng-on-kan. Saya rawat ya, meng-on-kan. Jadi untuk meng-on-kan, jadi on ya, ini on. Meng-on-kan semikonduktor yang 3 kaki, ada 3 kaki. Nah, kemarin Anda lihat kalau BJT, nah ini BJT, kemarin kan kita pasang R1 dan RV. Nah, jika ini sama, R1 sama dengan RV, maka di sini IB-nya sama dengan 0, maka dia itu akan off. Ya. Kemudian kalau RV-nya lebih besar, berarti IB-nya lebih besar 0, maka dia akan on. Nah, fungsi R1 dan R2, jadi fungsinya ini itu adalah rangkaian picu. Ya, rangkaian picu seperti ini ya. Ini rangkaian picu. Nah, kemudian yang satu lagi adalah SCR ini. Jadi menggunakan SCR ini menggunakan SCR.
Nah, maka untuk meng-on-kan, maka kita butuh rangkaian RC, ya, rangkaian RC. Ingat bahwa kalau sumbernya AC, jadi sumbernya AC, maka di sini butuh apa yang kita sebut dengan diode. Nih, ada tambahan diode. Jadi ditambah diode ini. Diode ini. Nah, ini supaya dihasilkan polaritas yang selalu positif. Ya, untuk ini fungsinya adalah untuk menghasilkan polaritas yang selalu positif. Seperti itu. Nah, saat ini adalah yang perlu kita bicarakan adalah apa fungsi daripada RC ini. Nah, apa fungsi daripada RC ini? Nah, Anda tahu bahwa kalau RC itu adalah prinsipnya adalah rangkaian picu dengan RC itu prinsipnya adalah untuk meng-on-kan, ya, meng-on-kan. Jadi prinsipnya adalah pengisian dan pengosongan C. Gitu. Anda tahu kalau ada rangkaian R dan C, gitu. Jika sumbernya DC, ini positif dan negatif, maka jika diberi tegangan, itu akan ada proses pengisian. Jadi proses pengisiannya itu seperti ini. Nah, ini proses pengisian. Ya, proses pengisian. Ini adalah pengisian. Nah, kemudian nilai sampai dengan sama dengan VS-nya. Ini ada VS ya, ini VS. Nah, akan sama dengan VS-nya itu mencapai 3 to. Ya. Artinya sama dengan 100% kalau itu akan mencapai waktunya 3 to. Ini kita lihat waktunya T ya. T. Yang ini V. 3 to. Di mana to itu adalah kita sebut dengan time constant atau tetapan waktu yang nilainya sama dengan to itu sama dengan R kali C. Ya, R kali C. Nah, ketika pengisian dulu sudah dibahas ya. Nah, ini juga demikian. Nah, ini akan mengalami seperti ini. Kebalikan akan ini kan pengosongan. Ini adalah discharging namanya. Yang ini ada charging. Nah, seperti itu. Nah, ini juga akan habis ketika 3 to. Nah, kita bahas bahwa bagaimana analoginya kalau sumber tegangannya itu ada AC, ya. Sumber tegangannya ada AC. Nah, jika sumber tegangannya AC seperti ini, ya. Sumber tegangannya AC seperti ini. Anda tahu bahwa seperti ini ya. Ini kalau ini frekuensinya 50 Hz, maka ini adalah T dan sini ada omega T. Berarti ini 10 milisekon, 20 milisekon. Gitu ya, ini. Nah, dengan demikian kalau Anda lihat kalau akan mencapai sama VC akan mencapai VC sama dengan VS, ya, VC sama dengan VS artinya 100%. Berarti bisa kita lihat ini sama dengan ini ya, sama dengan di sini sama dengan 3 to, ya, atau ini sama dengan pi ya, ini sama dengan 10 milisekon. Yang ini sama dengan nilainya sama dengan pi atau sama dengan 180 derajat. Seperti itu. Jadi ada proses pengisian. Nah, sehingga
Kalau ini kita tambahkan karena untuk pemicuan, maka di sini kita tambahkan diode. Nah, ini adalah nanti VC-nya di sini yang kita gunakan untuk pemicu. Nah, ilustrasinya seperti ini, dilanjutkan lebih fokus. Nah, ini sama dengan kita potong seperti ini. Ini sama dengan 10 milisekund sama dengan pi ya ini ya. Nah, berarti di sini sama dengan 3 to ya, yang sini. Ini 3 to. Nah, tetapi kan kita inginkan potongannya seperti ini. Ya. Nah, di sini adalah to 1. Nah, nanti di sini ada to yang kedua dan seterusnya. Yang mana to 1 dan to 2 ini nanti bisa kita lihat time constantnya berapa gitu. Nah, dengan demikian bisa kita analogikan seperti ini. Jika to-nya itu ketika to di sini itu kita anggap di sini to-nya itu 10 milisekund, ya artinya sama dengan ketika pi atau 180 derajat. Nah, kita misalkan di sini nilainya to bahwa andaikan nilai C-nya yang kita gunakan itu adalah 0,1 mikrofarad, berapa nilai RV-nya? Gitu. Nilai RV-nya berapa? Atau potensio ini berapa nilainya? Nah, ternyata bisa kita cari bahwa to sama dengan RC. Nah, yang kita gunakan adalah RV di sini. RV di sini. Maka RV-nya sama dengan to dibagi C. Artinya di sini 10 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 0,1 kali 10 pangkat minus. Berarti ini jadi 10 pangkat 3. Artinya sama dengan 100 kali 10 pangkat 3. Yang berarti sama dengan 100 kilo ohm. Jadi kalau ini kita pasang 100 kilo ohm, ini 0,1 mikrofarad, maka bisa kita atur picuannya, alfanya itu bisa kita atur antara 0 sampai dengan 180. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kalau kita atur sudutnya 45? Kita coba ya, kita 45. Kita 45, jika alfanya 45, C yang kita gunakan tetap 0,1, berapa RV-nya? Nah, ketika sudut picunya 45, berarti to 45 itu sama dengan to ketika 45 itu sama dengan 45 dibagi 180 kali 10 milisekund. Berarti nilainya sama dengan 0,5 milisekund. Nah, dengan demikian RV-nya, RV 45 derajat itu sama dengan to 45 derajat dibagi C-nya. Nah, berarti 2,5 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 0,1 kali 10 pangkat minus 6. Sama dengan 25 kali, ini sama dengan ya, 25 kali 10 pangkat 3 ohm. Atau sama dengan 25 kilo ohm. Artinya, untuk mengatur 45 derajat, itu maka RV yang dibutuhkan adalah 25 kilo ohm. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Secara sederhana seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan?
Nah, kemudian ada satu lagi rangkaian picu yang banyak digunakan, yaitu dengan prinsip BBM. Saya tambahkan di sini ya. Nah, dulu saya tutup dulu. Ini saya simpan dulu supaya nanti. Oke, saya tambahkan dulu di sini. Tadi katanya dengan oke. Nah, jadi yang berikutnya adalah rangkaian. Jadi rangkaian picu ini, rangkaian pemicu dengan prinsip BBM. BBM itu adalah pulse width modulation. Ya, pulse width modulation. Berarti gini. Ada sih ya. Bentar. Ya. Sudah bisa dilihat? Sudah, Bapak. Oke, jadi ini rangkaian elektronika daya dengan prinsip BBM. Ini dengan prinsip BBM. Rangkaian elektronika daya, maaf, rangkaian pemicu dengan prinsip pulse width modulation. Jadi ini ada fungsi T, ini V. Nah, seperti ini. Berarti ini adalah width-nya itu ini. Width. Nah, ini ada waktu on. Ini ada waktu on. Dan di sini adalah waktu off. Ini T off. T off seperti itu. Nah, ini adalah waktu T-nya. Periodenya seperti itu. Nah, waktu T dan on. Kemudian andaikan width-nya itu sama dengan 10 milisekon, berarti nanti berarti T-nya sama dengan 20 milisekon, maka di sini frekuensinya sama dengan 50 Hz. Seperti itu. Ya. Nah, artinya kalau seperti 10 milisekon, berarti ini sama dengan T gitu. Ya. Nah, dengan demikian kalau mau 45, berarti sama. Kalau mau dimasukkan ini berarti 10 milisekon, width-nya ini sama dengan T on-nya. T on-nya berarti sama dengan 10 milisekon sama dengan P gitu. Nah, kalau width-nya itu ini berarti sama dengan P kan. Kalau misalkan ingin 45, berarti di sini T-nya berapa? Berarti T-nya sama dengan T45. Oh, T kecil ya ini ya. T kecilnya 45 berapa? Berarti sama dengan 45 derajat dibagi 180 kali 10 milisekon. Nah, seperti itu kurang lebih ini sama dengan 5 milisekon kan. Nah, seperti itu. Ya, yang ini berarti sama dengan
kok 2,5 ya. Ini 2,5 milisekon. Nah, seperti itu halunya. Nah, bagaimana pembentukan PWM itu pada prinsipnya adalah komparator ya. Ini pada prinsipnya adalah IC komparator. Atau kadang-kadang ada nyebut VOC, voltage oscillation control. Ini voltage oscillation control. Nah, kontrol ya. Nah, seperti itu. Yang mana pada isinya adalah membandingkan gitu ya. Membandingkan misalkan ada juga yang ini ada juga tegangan gergaji, ini V ya. Ini V, ini fungsi T. Ini adalah V carrier atau biasanya V pembawa. Nah, ini dibandingkan dengan tegangan yang misalkan DC. Nah, ini DC. Ini V, ini T. Nah, ini V1, kemudian ini V2 lebih kecil lagi gitu ya. Nah, sehingga nanti didapatkan di sini bentuknya adalah wave seperti tadi. Nah, ini wave seperti ini. T. Nah, bagaimana pembentukannya? Nah, pembentukannya seperti ini. Nah, kita lihat kalau ini seperti ini tegangannya. Nah, kemudian saya ganti lagi di sini supaya ada kelihatan. Kita ganti hitam gitu. Nah, misalkan gini. Nah, ini ada pemotongan ini dengan ini. Ini dengan ini. Nah, ini menghasilkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini ada off, ini gini. Ini on. Ini off lagi. Tergantung IC yang kita gunakan, komparator yang kita gunakan. Nah, dengan demikian ini adalah ini T off-nya. Ini T on-nya. Ini T on. Nah, seperti itu. Berarti ini adalah width. Nah, ini width. Width-nya seperti itu. Nah, kalau misalkan dinaikkan lagi nilainya, misalkan saya tambahkan lagi di situ warnanya, misalkan saya naikkan jadi biru, misalkan. Nah, kita naikkan seperti ini. Nah, ada sini. Nah, width-nya semakin kecil lagi. Nah, seperti ini. Ini ada titik lagi. Nah, berarti semakin sini. Nah, saya naikkan lagi ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini W yang kedua, ini W yang ke-1. Berarti W1 lebih besar daripada W yang kedua. Contohnya gitu. Yang ini adalah V yang kedua, ini V yang ke-1. Misalkan gitu. Ini adalah V pembawa atau carrier. Nah, yang ini dan yang ini adalah V referensi. Seperti itu ya. Namanya ini adalah V referensi. Nah, misalkan ini adalah sifat yang seperti itu adalah misalkan IC 741 ya. Gitu. Oke.
Nah, ini yang paling banyak menggunakan adalah pakai prinsip PWM. Nah, dengan prinsip PWM itu bisa juga nanti dengan prinsip PWM ini bisa menggunakan IC, ya, yang bisa menggunakan microcontroller. Nah, misalkan pakai Arduino, itu bisa kita lakukan. Nah, kalau yang IC, contohnya dengan menggunakan 741. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Permisi, Pak. Iya, silakan. Kalau untuk PWM itu kadang ada perhitungan duty cycle. Itu rumusnya bagaimana ya? Ya, nanti sebenarnya kita jelaskan nanti di chopper ya, tapi nggak apa-apa karena ditanyakan. Nah, ada perbandingan antara T-on dan T-off. Nah, ini yang kita sebut perbandingan antara T-on terhadap waktu T-nya. Ini yang disebut dengan duty cycle. Nah, ini yang kita sebut dengan duty cycle. Ya. Nah, atau sama dengan T-on dikalikan frekuensinya. Iya kan? Nah, ini tetap, frekuensinya kan tetap. Nah, tergantung pada T-on-nya. Ya, jadi yang frekuensinya ini tetap. Iya kan? Nah, yang ini T-on-nya ini adalah variabel. Nah, makanya disebut pulse width modulation. Ya, pulse width modulation. Karena frekuensinya tetap, tapi on-nya, T-on-nya berubah. Gitu. Nilainya di situ Anda lihat minimum, maksimum 1 kan, minimum 0. Iya kan? Nah, seperti itu. Jelas, Jelas? Pak. Mas? Terima kasih. Oke, ya, oke. Nah, ini tak anukan di sini ya. Ini katanya dengan duty cycle tadi yang ditanyakan. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah rangkaian komutasi paksa. Rangkaian komutasi paksa. Rangkaian komutasi pada prinsipnya adalah rangkaian yang digunakan untuk meng-off-kan, ya, ini untuk meng-off-kan, ya, meng-off-kan SCR. Ya. Ketika sumbernya adalah yang kita gunakan adalah DC. Ya, ini jika sumber inputnya itu adalah DC. Nah, seperti itu. Ya, jika sumber inputnya adalah DC. Nah, kalau AC tadi tidak bisa. Kalau AC tidak bisa. Kalau DC kan selalu positif, maka ketika itu dipicu maka dia on terus. Nah, untuk bisa meng-off-kan SCR, maka dibuatlah ini rangkaian komutasi yang mana menghasilkan arus komutasi. Rangkaian komutasi ini harus sama dengan arus bebannya. Ya, ini sama dengan arus bebannya. Atau boleh dikatakan karena ini sama berarti arus komunikasi minus arus beban berarti sama dengan 0. Nah, kalau di dalam rangkaian itu sama dengan 0 berarti XR-nya itu adalah off. Ya, seperti itu. Ini prinsip yang pertama. Kemudian ada juga yang rangkaian komutasi alami, ya. Rangkaian komutasi alami saya tambahkan di sini aja. Ini rangkaian komutasi
komutasi alami. Nah, ketika ini, nah, jika sumbernya itu gini, ada AC, ini ada positif, ini ada negatif. Nah, karena ini sifatnya negatif, ini off. Nah, di sini akan off. Nah, otomatis akan off karena menuju negatif. Nah, ini yang kita sebut dengan akan off secara otomatis jika sumbernya adalah AC, ya. Ini T dan ini V. Nah, alami jika sumbernya adalah AC. Ini off atau biasanya disebut apa itu mencapai zero crossing, ya. Ini yang pertama, jadi menggunakan kapasitor untuk membangkitkan mampu melawan. Jadi kapasitor yang digunakan di sini harus mempunyai kapasitasi yang besar biasanya, ya, supaya nanti mampu membangkitkan arus yang besar sekali. Ini yang pertama dengan menggunakan prinsip menggunakan kapasitor, ya. Tetapi ada juga yang menggunakan prinsip resonansi. Nah, ini menggunakan prinsip resonansi. Ya, ini prinsipnya adalah menggunakan sebagai rangkaian komutasi paksa. Anda tahu bahwa kalau ini ada switch, ya ini ada switch, berarti ada DI per DT. Berarti ini saklar, kan? Anda tahu. Nah, kalau misalkan ada rangkaian RLC, kemudian ada proses DI per DT, yang artinya ada on dan off. Nah, DI per DT ini kan berarti ada perubahan frekuensi. Ya, DI DT itu ada seperti itu kan ada frekuensi. Nah, kan ada kalau kita atur frekuensinya pada frekuensi tertentu, kalau itu sama dengan XC, ya, XL sama dengan XC. Nah, karena XL sama dengan XC, maka Z-nya adalah Z-nya sama dengan resistansinya, yang berarti Z-nya minimum. Nah, ketika Z-nya minimum, maka arusnya adalah maksimum ini. Nah, ini arusnya maksimum ini. Nah, ketika maksimum ini digunakan untuk melawan arus yang ada di ini IA ini. Nah, ketika ini dilawan dengan arus yang ketika terjadi resonansi dicapai I-nya adalah I maksimum. Jadi sini adalah I max resonansi seperti itu. Maka kalau tadi demikian, maka akan SCR akan 0 atau karena di sini ada IA dan di sini ada I resonansi. Nah, resonansi yang nilainya lebih besar, maka nanti nilainya minus. Arus bisa minus. Nah, karena minus atau sama dengan 0, nah ini berarti sama dengan off, rangkaian akan off. Nah, seperti itu, ya. Kalau ini disambung seri, ya. Nah, alternatif yang kedua adalah sambungannya adalah paralel. Kalau paralel berarti di sini kalau paralel berarti di sini ada yang kita sebut resonansi paralel.
Nah, ketika terjadi resonansi paralel, paralel di sini, nah, paralel di sini, nah, maka di sini nilai Z-nya maksimum atau boleh katakan admitansinya Y-nya sama dengan Y-nya minimum. Nah, ini Z itu adalah admitansi. Admitansi. Ya, admitansi. Nah, dengan demikian Y-nya minimum, maka I-nya minimum. Atau boleh akan menyebabkan juga mungkin 0. Ya. Nah, kalau 0 atau bahkan nilainya minus 0. Nah, dengan demikian akan terjadi, karena itu 0, maka di sini akan off. Nah, ini komutasi berarti akan off. Ya, SCR akan off. Ya, seperti itu. Nah, prinsip ini agak sulit memang kalau Anda lihat. Kebanyakan sumber menggunakan SCR dengan sumber DC itu jarang digunakan. Ya, jarang digunakan karena untuk meng-off-kannya itu susah. Karena membutuhkan pertama tadi pakai kapasitor. Atau yang kedua itu menggunakan prinsip resonansi. Maka yang paling mudah jika sumbernya DC, yang inputnya itu DC, maka komponen yang kita gunakan adalah BJT atau MOSFET. Kenapa demikian? Karena biasing-nya menggunakan DC, untuk meng-off-kannya tinggal kalau pakai BJT berarti arus IB-nya ada atau tidak ada. Kalau MOSFET, nah di situ ada tegangan GS-nya ada atau tidak, seperti itu. Ya. Oke, jadi itu prinsip rangkaian pemicu dan rangkaian komutasi. Nanti lengkapnya silakan Anda baca di buku yang sudah saya berikan, dan Anda lihat simulasi gelombangnya ada di Makroflash. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada? Oke. Saya coba cek dulu ya siapa yang datang hari ini. Oke. Mas Bagas nggak ada ya? Mas Bagas ada? Nggak ada ya? Mas Satria juga nggak ada. Kemudian Mas Abdullah nggak ada ya? Halo, bisa dengar saya? Bisa, Pak. Oke, Mas Abdullah nggak ada ya? Iya, Pak. Ada Mas Abdullah? Nggak ada Belum ya? hadir, Pak. Oh, belum ada kan? Oke, kemudian Mas Hisam nggak ada ya? Tidak ada. Mas Tri nggak ada ya, Mas Tri ya? Kemudian Tora nggak ada, Mas Tora? Nggak ada ya? Oke. Mas Febri juga nggak ada. Oke, saya tutup ya. Berarti ini sudah saya tutup, berarti nggak bisa lagi nambah nanti. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Saat ini adalah rangkaian konverter. Bisa dilihat rangkaian.
slide saya? Bisa, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, konverter itu apa? Konverter itu adalah, Anda lihat kalau konverter itu apa? Konverter itu apa? Nah, konverter itu apa? Konverter itu adalah merubah konversi sumber DC, maaf, sumber AC menjadi sumber DC, menjadi sumber DC, tapi DC-nya adalah DC variabel atau dapat diatur, ya, dapat diatur. Nah, karena AC, maka di sini ada dua kemungkinan sumbernya, bisa satu fasa, bisa 3 fasa, seperti itu. Jadi rangkaian elektronika daya mengubah sumber AC menjadi sumber DC yang variabel atau dapat diatur, itu kita sebut dengan konverter. Nah, kita lihat gejalanya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan itu sumbernya AC seperti ini ya, misalkan ini 50 Hz, maka di sini 10 mikrosekon, yang ini adalah 20 mikrosekon. Nah, misalkan kita picu di sini, yang nilainya sama dengan alfa, dan nanti setelah itu kita anukan di sini, yang nilainya ini juga sama dengan alfa. Maka ketika sebelum picuan, maka nilainya ini adalah masih off, jadi segini. Nah, ketika on, berarti ketika dipicu, maka ini akan mulai on. Ini mulai on. Nah, ketika ini negatif, maka dia off. Ya, ini off. Nah, ketika ini off, maka nilainya itu 0, VO-nya. Nah, setelah ini adalah ini kaitannya dengan on, positif, dan ini adalah off. Ya, ini sama dengan 0. Ini VO, ini VSCR, ini adalah V picu. Nah, nilainya kalau Anda lihat bahwa berarti di sini ada nilai, berarti ini ada nilai average dan nilai RMS. Nah, nilai VODC-nya ini sama dengan VO average, itu sama dengan VODC, nilainya dengan VM dibagi 2pi 1 plus cos alpha. Jadi ini adalah VM ya. Jadi sini ini adalah sini sampai sini itu adalah VM. Nah, ini sama dengan VM dibagi 2 pi 1 plus cos alpha. Nah, jika cos alpanya 0, nah ini cos 0, maka nilainya adalah cos 0 nilainya 1, ya, maka VODC-nya akan sama dengan 2 VM per pi. Tetapi ketika sama dengan pi, ya, ketika sama dengan pi, alfanya sama dengan pi, alfa sama dengan pi, maka VODC-nya sama dengan 0. Karena cos pi sama dengan minus 1, berarti sama dengan 0, sehingga nilainya 0. Nah, sedangkan VORMS-nya nilainya seperti ini, PM dikalikan pi minus alfa dibagi 4pi kali sin 2 alfa dibagi 8pi akar setengah. Ingat bahwa ini adalah radian ya. Ini adalah radian. Jangan sampai nanti masukkan itu 90 derajat atau 45. Nah, itu nggak cocok. Pada yang di sini kan yang di sini itu kan 3,14.
Kalau 14 Anda pasang misalkan 45 derajat, misalkan ini akan salah gitu ya. Nah, padahal ini adalah 3,14. Nah, ketika 0, ketika alfanya 0, maka nilainya akan sama dengan 2 Vm per 2 ya, Vm per 2. Karena kalau ini 0, maka 0 ini sama dengan pi per 4pi atau seperempat ya. Nah, kalau sin 2 pi atau sin 180 itu nilainya sama dengan 0. Berarti sama dengan Vm akar seperempat ini ya. Akar seperempat. Ya, artinya sama dengan Vm per 2. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan di situ. Bisa kita simpulkan di situ bahwa nilai VODC ketika diatur, maka nilainya lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2 Vm per P. Nah, ini lebih besar ya, atau sama dengan. Nah, sedangkan ini RMS-nya itu sama lebih besar 0, lebih besar atau sama dengan 0, atau lebih kecil sama dengan Vm per 2pi. Ini jika ini adalah setengah gelombang. Nah, kemudian kalau itu di bebannya RL, ya, kalau bebannya RL, nah kalau bebannya RL, maka ini ada nilai ini sama dengan yang di penyearah ya. Ada ini yang diakibatkan oleh mengakibatkan adanya VL yang nilainya sama dengan L DI per dt ya. Nah, ini berarti adanya yang nilainya di situ Anda lihat bahwa nilai VO-nya itu akan sama dengan, kan ada kalau semakin besar jadi nilainya sama dengan VODC-nya sama dengan ini kalau nggak salah ini Vm per 2pi 1 minus cos beta ya, cos beta. Nah, dengan demikian kalau ini lebih besar lebih kecil 90, maka itu ada proses ada proses ini, ada proses penyearahan, tapi kalau lebih besar dari 90, maka dia akan ada pembalikan gitu ya. Ada inverting gitu, ada proses inverting. Ya. Kalau alfanya itu statusnya gimana? Alfanya itu ini ya, alfanya alfa lebih kecil ini alfa lebih kecil 90 dan lebih besar derajat itu maka ini ada rectifying. Tetapi kalau alfanya itu lebih besar 90, lebih kecil 90, lebih kecil sama dengan 90, maka ada proses inverting. Inverting itu artinya yang ini masuk ke sini. Ya tadi. Jadi di-feeding namanya. Nah, ada feeding, proses feeding. Nah, ini berbahaya. Ada berbahaya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Nah,
ya. Kalau seperti ini nilainya pemicuannya di sini, nah berarti kan ini lebih besar. V VL lebih besar daripada V alpha. Maka ini difitkan. Nah, ini berbahaya. Nah, untuk itu VL ini harus dihilangkan. Cara menghilangkannya adalah pakai diode komutasi. Ini yang tadi saya sampaikan. Ya, jika alfanya itu lebih besar 0 tapi lebih kecil 90, itu akan ada proses penyearahan. Tapi kalau seperti ini adalah rectifying. Contohnya seperti ini. Nah, ini harus dihilangkan. Menghilangkannya pakai apa? Pakai diode komutasi. Nah, dipasang ini diode komutasi. Nah, kalau pasang diode komutasi, artinya di sini beta itu harus dipaksa sama dengan pi, seperti yang ada di penyearah. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Ini ini ada, bentar ya, saya keep. Ada tadi yang oke. Saya share dulu. Nah, bisa dilihat slide saya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke. Ini kalau konverternya gelombang penuh. Kalau gelombang penuh berarti kita menggunakan atau ini gelombang penuh berarti kalau gelombang penuh berarti kalau gelombang penuh berarti di sini menggunakan 4 SCR. Nah, seperti ini. T1, T2 ini beroperasi pada ini, ya. Nah, kemudian T3 dan T4 ini T4 ya. Ini bekerjanya alfanya bekerja dari pi sampai dengan 2pi. Jadi alfanya lebih besar apa, lebih kecil 2pi gitu ya. Pengaturannya seperti itu. Nah, dengan demikian kalau kita buatkan grafiknya kan seperti ini, maaf ya ini ya anunya ya. Nah, ini pokoknya yang V, ini T. Nah, ini ada seperti ini. Nah, ini ada pemicuannya. Ini pi, ini 2pi, biasanya gitu ya. Maka di sini ada picuan, di sini ada picuan gitu. Maka di sini ketika ini positif, ini negatif. Nah, ketika ini SCR-nya ini ada, nah seperti ini, ya, seperti ini. Nah, ini ketika ini VSCR ya. Nah, ketika di sini berarti ini ketika ini berarti T1 dan T2 on, sedangkan T3 dan T4 off. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah,
Nah, tetapi ini SCR T1. Nah, kemudian yang berikutnya juga demikian. Yang berikutnya berarti ini kebalikannya ya. Saya gambarkan gimana nih. Ini adalah yang berikutnya adalah ketika ini on. Ini ya. Gini. Seperti ini. Ini ketika ini di T3 dan T4 on, tetapi T1 dan T2 off. Ya. Nah, sehingga di sini kita dapatkan tegangan outputnya. Tegangan outputnya berarti saya buatkan ini ya. Ini, nah ini saya ganti yang hitam. Berarti yang ini ada, yang ini tegangannya seperti ini ya. Saya buatkan di sini. Ini harusnya gini. Nah, yang hitam. Kemudian ini off. Jadi di sini off. Ini di sini muncul lagi. Gini. Nah, ini anunya. Yang ini adalah alfa 2, ini adalah alfa 1 gitu. Nah, seperti ini bentuk tegangan outputnya. Ada seperti ini. Ini adalah VO dan ini adalah PSCR berapa ini? T3 dan T4. Yang ini SCR T1 dan T2. On ya, seperti itu. Nah, dengan menggunakan 4 SCR di sini, ini pemborosan ya. Ini boros gitu ya. Maka bisa kita tambahkan hanya ini on bersamaan, maka salah satu bisa kita ganti dioda. Rangkaiannya adalah seperti ini. Seperti ini. Ini kan juga on bersamaan. Nah, ini juga. Nah, ini on bersamaan. Nah, ini sama ini. Nah, ini on, berarti on, ini juga on otomatis. Ya. Atau juga kita balik yang diodenya di atas ini. Ini dan ini. Nah, kalau yang seperti ini, sama, ini kita sebut dengan semi converter, namanya ini adalah sinkron. Tapi kalau seperti ini namanya asinkron, seperti itu. Yang mana di situ nilainya sama, yaitu VODC sama dengan apa itu tadi VM per Pi sama dengan 1 plus cos alfa. Biasanya di sini alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau yang tadi kan ini ada 2 ya. Nah, kemudian VO RMS-nya itu sama dengan VM dibagi tadi alfa Pi minus alfa dibagi 2 Pi kalau yang ini. Kemudian plus tadi sinus 2 alfa plus 4 Pi. Nah, ini pangkatnya pangkat setengah. Jadi seperti ini ya.
Artinya dua kalinya pokoknya. Ini artinya ini 2 kali dari setengah gelombang. 2 kali setengah gelombang. Yang nilainya itu sama antara full wave dan half wave. Ya, jadi nilainya sama. Semiconductor itu sama, baik yang itu yang semiconductor maupun gelombang penuh. Baik itu untuk satu fasa maupun 3 fasa. Ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jelas ya, nanti silahkan membaca di ini di buku saya kalau kurang jelas. Nah, selanjutnya kita bahas prinsip yang 3 fasa. Prinsip 3 fasa pada prinsipnya di sini yang jelas ini kan menghasilkan DC, sedangkan inputnya adalah 3 fasa kan gitu ya. Tapi yang dianukan adalah menggunakan prinsip sumbernya 3 fasa, hasilnya DC pasti ada positif dan negatif. Sama saja kalau dengan kalau nanti bebannya RL, itu ini kan ada RL ya bebannya, maka diperlukan diode komutasi. Ini diode komutasi. Dioda komutasi untuk menghilangkan efek VL. Jadi ini efek VL tadi. Anda tahu bahwa sambungan 3 fasa di sini 3 fasa itu 3 fasa itu ada sambungan Y dan sambungan delta ya. Yang delta yang mana di sini nilainya P outputnya itu sama dengan 3 kali V fasa kali I fasa kali cos P. Ya, cos P. Nah, atau bisa dilihat VL nah, ini VL kali IL kali akar 3 kali cos P, seperti itu. Ya. Ini P output total 3 fasa ya. Ini, ini P outputnya ya, P output P output beban ya, P output beban. Jadi kalau misalkan saya gambarkan seperti ini, sambungan 3 fasa itu kan ada yang ya saya gambarkan di sini ya, seperti ini. Ini ada A, B, C. Nah ini kan ada V fasa, seperti ini. Ini ada VL, nah, di sini ada IL, ini ada IL. Kalau itu dihubungkan dengan beban, nah ini kalau ada hubungan dengan beban ya, nah, dihubungkan dengan beban seperti itu. Ini ada VL, ada V fasa, ada V fasa. Nah ini ada V fasa. Ini V fasa juga. Ini juga V fasa. Maka di sini ada I fasa dan seterusnya ya. Yang nilainya kalau seperti ini maka VL itu sama dengan V
fasa akar 3. Kemudian IL itu sama dengan I fasa, seperti itu. Ya, ini kalau sambungannya adalah Y. Nah, saya mengingatkan seperti itu. Nah, silakan nanti dibaca di buku saya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan bahwa karena itu sumbernya itu 3 fasa, maka ada nilai yang bisa di continue dan discontinue. Nah, saya tambahkan ya. Nah, ini saya tambahkan di sini yang saya tambahkan satu slide lagi. Nah, bisa dibaca slide saya yang kosong? Bisa, Pak. Oke ya. Berarti yang tadi ingin saya sampaikan gini. Saya akan menambahkan yang pen ya. Jadi saya kasihkan hitam. Nah, seperti ini. Ini P, ini 2P, ini omega T, dan ini V. Ya. Nah, ini adalah fasa 1 kan? Ini fasa 1. Kalau yang ini adalah ini P/2. Nah, kalau 180 kan seperti ini. Dan ini adalah fasa, saya ganti lagi, warnanya merah ya. Ini fasa 2. Seperti ini kan, ini fasa 2. Nah, fasa 3-nya kan seperti ini. Ini kita bagi 3. Saya ganti logo yang hijau. Ini adalah fasa 3. Nah, gitulah anunya ya. Ini adalah fasa 3. Jadi yang muncul itu 1, 2, 3, 1, baru 2 ya, seperti itu. Tetapi Anda lihat di sini, yang sebesar 30 derajat, kemudian yang sampai sini, ini 150 derajat, ya. Kemudian sampai sini kan Q ya, sampai sini sama dengan P atau sama dengan 180 derajat. Nah, ketika yang ini itu adalah continue. Nah, jadi ini ketika 0 sampai dengan 30 derajat ini continue, karena nggak bisa diatur lagi yang fasa 1 ini. Karena nggak bisa diatur karena muncul ada fasa 1. Yang bisa diatur itu ini. Ini discontinue. Discontinue itu artinya bisa diatur. Ya, diatur. Itu ketika 30 derajat sampai dengan 150 derajat. Nah, ketika ini continue lagi, ketika 150 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, ini jadi ini ada rumusnya beda. Rumusnya berbeda. Nah, seperti itu. Nanti silakan Anda lihat yang proses continue, discontinue ini ya. Nah, ini kalau
satu fase dan half dan wave itu berbeda. Jadi kalau yang setengah gelombang itu tadi artinya yang continue itu 30 sampai dengan 150. Tetapi kalau yang full, yang gelombang penuh itu discontinue-nya lebih kecil, ya, lebih kecil. Kalau nggak salah nanti dapat dilihat ya, antara 60 sampai 120. Ya, kalau nggak salah silakan nanti dilihat. Ya, artinya bahwa pengaturan lebih mudah dengan menggunakan half wave. Ya, jadi pengaturan alfa lebih variasi, ya, variasi. Nah, seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, ada yang ditanyakan? Saya stop. Oke, ada yang ditanyakan, Mas Tri? Mana Mas Tri ada? Halo? Mas Tri nggak ada ini. Waktu Wahyu? Ada, Pak. Oh ya. Oke. Oke. Ada yang ditanyakan, Mas Tri? Belum, Pak. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Baik. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian. Kita tambahkan besok. Gimana kalau hari Sabtu, Mas? Mungkin nanti aku tanyakan dulu ke teman-temanku, Pak. Iya, ya. Nanti Fixnya kapan? Ya. tolong diberitahu. Soalnya kalau saya di atas jam 1, saya ngajar lagi untuk untuk yang S2. Saya ngajar di kampus. Tapi kalau pagi bisa daring saya di rumah. Kemudian nanti setelah duhur saya ngajar di S2. Nah, kalau bisa akan lebih baik gitu. Oke, nanti diberitahu ya, Mas. Elektronik Baik, video, Pak. video monitor. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sekian. Kita ketemu lagi, insya Allah nanti kalau jadi kita ketemu hari Sabtu ya, hari Sabtu. Ya. Kalau tidak berarti nanti ketemu lagi hari Selasa seperti hari Senin seperti ini lagi, tetapi nanti hari Kamis ketemu lagi. Tinggal pilih, Mas. Iya, Ya, Mas Pak. ya. Ya. Kalau Baik, nanti Pak. hari Senin seperti ini lagi, nggak apa-apa. Atau pilih hari Sabtu. Kalau Sabtu pagi. Ya. Kalau Sabtu Pak. pagi. Pas Kalau Senin, berarti kalau Senin lagi berarti tanggal berapa itu? Tanggal 2 ya, Mas. Tetapi nanti tanggal 5 masuk lagi, tapi di situ nanti langsung UTS. Berarti seminggu 2 pertemuan itu, Pak. Ya, seminggu 2 pertemuan. Itu ya, Mas. Pilih nanti yang mana. Ya, Pak. Harus presentasi nih. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Semoga bermanfaat pertemuan kita malam ini. Terima kasih atas perhatiannya, bisa mengisi kekurangan kuliah kita. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Semoga bermanfaat pertemuan kita. Berdoa disilakan. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. terima kasih. Ya. Nah, saya tutup ya.